Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Puspitasari dari Prodi Akuntansi 20E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi pada bab motivasi dari konsep menjadi penerapan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah materi mengenai model karakteristik pekerjaan. Gaji adalah sarana utama motivasi, juga kondisi kerja, serta manfaat yang diberikan. Proses memotivasi para pekerja sangat rumit. Orang-orang merasa sangat lega dengan implikasi perubahan pada manfaat secara intrinsik atau intrinsik mereka. Riset dalam desain pekerja menyatakan bahwa cara yang mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan menjadi saksi dapat meningkatkan atau menurunkan upaya dan juga menjelaskan apa saja elemen tersebut. Nah, selanjutnya adalah model karakteristik pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan adalah suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan. Keahlian yang bervariasi, identitas, tugas signifikan, tugas kemandirian, dan umpan balik. Selanjutnya adalah kita akan membahas dari 5 dimensi utama pekerjaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai keahlian yang bervariasi. Keahlian yang bervariasi adalah keadaan yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi. Yang kedua adalah identitas tugas. Identitas tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Yang ketiga adalah signifikansi tugas. Signifikansi tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat adalah kemandirian. Kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan yang cukup besar dan keleluasaan kepada individu dalam menjalankan pekerjaan dan menetapkan prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir dari 5 dimensi utama adalah signifikansi tugas, keadaan di mana suatu pekerjaan memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah pergeseran bekerja secara berkala dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya. Yang kedua adalah pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah suatu ekspansi pekerjaan secara vertikal yang mana meningkatkan derajat kendali atas perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain pekerjaan relasional. Salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih proporsional dan memotivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan mereka. Sebagai contoh, dengan mengaitkan cerita dari para konsumen yang menemukan bahwa produk jasa dan dari perusahaan dapat berguna. Selanjutnya adalah alternatif pengaturan kerja. Bagaimana alternatif pengaturan kerja yang spesifik dapat memotivasi pekerja time next time adalah jam kerja yang fleksibel. Misalnya, Susan adalah seorang yang biasa bangun pagi. Dia bangun setiap pukul 6 pagi dan setiap malamnya dia mempunyai jadwal tidur yang teratur yaitu pukul 7 malam. Alternatif pengaturan kerja dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja dalam suatu pengaturan yang memungkinkan dua individu atau lebih memiliki pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam satu minggu. Yang kedua adalah bekerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh adalah bekerja dari rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang terhubung ke kantor. Selanjutnya adalah konteks sosial dan fisik pekerja. Model karakteristik pekerjaan memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja menjadi lebih termotivasi dan terkuatkan ketika tugas kerja intrinsiknya melibatkan dirinya sendiri.
Konteks kerja juga cenderung untuk mempengaruhi kepuasan kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterlibatan pekerja. Yang pertama ada manajemen partisipatif, yaitu suatu proses yang mana para bawahan berbagi derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Yang kedua adalah partisipasi representatif, suatu sistem yang mana pekerja berperan dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representasi pekerja. Menghubungkan program keterlibatan pekerja dengan teori motivasi pekerja, ada beberapa teori motivasi yang telah dibahas. Misalnya teori Y yang konsisten dengan manajemen partisipatif dan teori X yang konsisten dengan manajemen tradisional dalam mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan imbalan dengan motivasi, yaitu dengan cara mendemonstrasikan bagaimana tipe variabel program pembayaran gaji yang berbeda dengan meningkatkan motivasi pekerja. Apa yang digunakan untuk menggaji? Untuk menggaji para pekerja pada awal proses adalah menggunakan dengan menetapkan profesi yang mensyaratkan keseimbangan keadilan internal dari sebuah organisasi melalui proses teknis yang dinamakan evaluasi pekerjaan tingkat kompetitif secara eksternal dan sistem pembayaran gaji organisasi terkait dengan sistem pembayaran gaji di tempat manapun dalam industri yang sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menggaji para pekerja dengan memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariasi. Program pembayaran gaji yang bervariasi adalah suatu rencana pembayaran gaji yang mendasarkan pada kursi gaji pekerja pada beberapa individu atau ukuran kinerja organisasi. Pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja melalui suatu rencana yang mana para pekerja dibayar dalam jumlah yang tetap atas setiap unit produksi yang dihasilkan. Pembayaran gaji berdasarkan prestasi adalah suatu rencana pembayaran gaji yang didasarkan pada peringkat penilaian kinerja. Yang ketiga ada bonus. Bonus adalah suatu rencana pembayaran gaji yang memberikan imbalan kepada para pekerja atas kinerja terkini dan bukan riwayat kerja. Selanjutnya adalah pembayaran gaji berdasarkan keahlian. Suatu rencana pembayaran gaji yang menetapkan daftar gaji atas dasar berapa banyak keahlian pekerjaan yang dimiliki atau berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka kerjakan sebagai rencana Selanjutnya adalah rencana pembagian laba, suatu program yang dilakukan oleh organisasi yang mendistribusikan kompensasi didasarkan pada beberapa penetapan formula yang direncanakan oleh perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.